Sempat viral dan menjadi olok-olokan atau sindiran dari masyarakat kepada aparat penegak hukum ketika ada kasus korupsi 200 sekian triliun lebih itu hanya divonis oleh hakim selama 6,5 tahun penjara. Sehingga tidak jarang warga juga banyak yang kalau gitu mending korupsi aja deh gitu, vonisnya juga nggak seberapa gitu. Lebih baik dikasih sekian triliun dan mendekam di penjara selama 6 tahun. Itu hal yang terjadi belakangan ini. Untuk itu, agar kita tidak gagal paham terkait dengan perkara korupsi, maka kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ulasannya. Secara etimologis, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Dalam bahasa Latin yang lebih tua, dikenal dengan istilah corrumpere. Dari istilah korupsi bahasa Latin tersebut kemudian turun ke bahasa-bahasa di beberapa negara di Eropa ya, seperti Inggris dengan corruption atau corrupt, kemudian Perancis dengan corruption, kemudian juga Belanda dengan corrupti atau corrupti, yang kemudian turunlah ke dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan korupsi. Secara harfiah, arti daripada korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan secara sosiologis, korupsi merupakan suatu tindakan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri daripada korupsi ya. Pada umumnya pelaku korupsi tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Yang dipentingkan adalah hak individualnya dapat terpenuhi, meskipun dia harus mengorbankan kepentingan orang lain. Dalam pandangan sosiologis, maka di Indonesia terdapat 3 model korupsi. Yang pertama adalah corruption by need, yaitu suatu kondisi yang membuat seseorang harus korupsi ya. Kalau tidak demikian maka dia tidak dapat mempertahankan kedudukannya. Misalnya dengan budaya setoran, atasan kepada bawahan. Mau tidak mau bawahan ini harus melakukan suatu perbuatan korup untuk memenuhi ambisi daripada pimpinannya setoran. Kalau nggak setor, maka dia tidak dapat mempertahankan kedudukannya di situ ya. Artinya pimpinan bisa mengganti dengan orang lain. Yang kedua adalah corruption by greed, yaitu korupsi karena serakah ya. Sekalipun dia sudah mempunyai ekonomi yang cukup, tetap saja dia melakukan korupsi. Dan yang ketiga adalah corruption by chance, yaitu korupsi karena adanya suatu kesempatan. Makanya tidak jarang orang berlomba-lomba bagaimana caranya mempunyai suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan. Karena semakin tinggi jabatannya, maka semakin mudah dia mendapat kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Kemudian terkait dengan subjek hukum ya, daripada tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah korporasi. Korporasi merupakan suatu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum. Kemudian subjek hukum korupsi yang kedua adalah pegawai negeri atau ASN, yaitu meliputi yang pertama pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, yang kedua pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum pidana, yang ketiga orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau keuangan daerah, yang keempat orang yang menerima upah atau gaji dari korporasi yang menerima bantuan ataupun penyertaan modal dari keuangan negara ataupun keuangan daerah.
Ini BUMN atau BUMD ya. Kemudian yang keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Bisa juga ini BUMN atau BUMD ya, terkait dengan penyertaan modalnya. Dan subjek hukum yang berikutnya adalah setiap orang. Di sini setiap orang pengertiannya adalah semua perseorangan termasuk dengan korporasi. Jadi kita semua bisa dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana korupsi apabila berhubungan dengan keuangan negara ataupun dengan ASN atau penyelenggara negara. Lalu apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan kerugian negara? Terkait dengan keuangan negara, kita bisa melihat ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban negara tersebut. Lalu terkait dengan kerugian negara, kita bisa melihat referensinya di ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jadi ketika subjek hukum tadi diduga melakukan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka harus ada nilai kerugian yang bersifat nyata dan pasti, dan harus juga ada perbuatan melawan hukumnya, baik sengaja atau offset atau dolus ataupun culpa ya, ataupun kelalaian. Lalu kita juga bisa melihat bentuk-bentuk kerugian keuangan negara ya, yaitu yang pertama terdapat pengeluaran negara yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Misalnya ada perjalanan dinas fiktif dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, pengeluaran negara yang lebih besar daripada yang seharusnya. Misalnya terdapat markup harga ya, pembelian barang dan jasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hilangnya sumber pendapatan atau kekayaan negara yang harusnya diterima. Misalnya dalam kasus penggelapan pajak ya, itu bisa juga dikenakan tindak pidana korupsi. Yang keempat, penerimaan negara lebih kecil daripada yang seharusnya diterima. Markdown pajak misalnya ya. Misalnya yang harusnya bayar pajak 1 miliar kemudian di markdown menjadi 100 juta. Akhirnya uang yang masuk ke negara seharusnya 1 miliar hanya 100 juta ya. Kemudian bentuk kerugian keuangan negara yang kelima adalah timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang seharusnya tidak ada. Yang keenam, timbulnya suatu kewajiban negara atau daerah yang lebih besar daripada yang seharusnya. Misalnya pengadaan lahan untuk jalan tol misalnya di markup yang seharusnya bayarnya 1 triliun kemudian mau di markup menjadi 3 triliun itu misalnya ya. Kemudian bentuk yang ketujuh adalah hilangnya suatu hak negara atau daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku. Dan yang kedelapan, hak negara yang diterima lebih kecil daripada yang seharusnya. Lalu untuk diketahui bahwa di dalam dugaan tindak pidana korupsi terdapat setidaknya 6 delik. Yang pertama, kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, kelompok delik suap menyuap ya, baik suap aktif, suap pasif maupun gratifikasi. Yang ketiga, kelompok delik pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, kelompok delik penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, kelompok delik pemalsuan atau perbuatan curang. Dan yang keenam,
kelompok delik benturan dalam pengadaan. Untuk 6 delik tersebut kita akan bahas dalam VT selanjutnya. Demikian, terima kasih.